Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yolanda, SSMPD selaku dosen mata kuliah penyuntingan, dan teman-teman R5G yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, beranggotakan saya Nur Ikhwan dan teman saya Sylvia Yunita. Kami akan membawakan materi tentang korespondensi. Bagi teman-teman, mungkin mendengar kata korespondensi sudah tidak asing lagi. Ya, tentu sudah tidak asing lagi karena di materi sebelumnya sudah kita temui mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi. Mari kita mulai pembahasannya, teman-teman. Kita awali dengan pengertian korespondensi. Korespondensi berasal dari kata correspondence, bahasa Inggris, atau korespondensi dalam bahasa Belanda yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Surat merupakan suatu media pada saluran komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan melalui surat biasanya berupa pemberitahuan, keterangan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan berbentuk tertulis dan bentuknya tertentu. Itu menurut Johari. Kemudian tujuan menulis surat secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama menyampaikan informasi kepada pembaca surat, yang kedua mendapatkan tanggapan dan dari pembaca surat. Yang kedua mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat. Kemudian yang ketiga adalah ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca surat. Selanjutnya pengelolaan surat masuk. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun dari perorangan. Dalam hal ini adalah orang lain, baik yang diterima melalui pos maupun diterima dari kurir atau pegawai, mungkin bisa jadi intinya surat yang diterima. Bisa juga zaman sekarang melalui email, inbox, itu juga surat masuk. Nah, surat masuk ini dikelola dengan didaftar, diurut, dan diklasifikasikan serta dikelompokkan berdasarkan jenis dan keperluannya, sehingga memudahkan kita dalam menyortir surat masuk tersebut. Kemudian pengendalian surat keluar. Menurut Wursanto, surat keluar adalah surat yang sudah lengkap, bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga yang ditujukan dan dikirim kepada instansi lain atau lembaga lain. Pihak yang terlibat dalam korespondensi. Yang pertama adalah koresponden. Nah, koresponden adalah para pihak yang terlibat dalam aktivitas surat menyurat ini. Jadi yang mengirim surat dan yang menerima surat ini bisa disebut dengan koresponden. Jadi kalau koresponden adalah orang yang melakukan kegiatan korespondensi atau kegiatan surat menyurat. Korespondensi adalah kegiatannya, koresponden adalah orangnya. Dan kalau dalam media, koresponden itu bisa juga disebut, koresponden biasanya ditempati oleh wartawan atau pencari berita. Itu jika dalam media. Kemudian yang kedua adalah redaktur. Nah, redaktur ini adalah orang yang redaktur biasanya ada di media juga. Jadi redaktur ini adalah orang yang bertindak untuk menyaring, menyortir berita yang akan diterbitkan atau berita yang
ditolak atau tidak diterbitkan. Kemudian ada sekretaris. Yang ketiga adalah sekretaris. Sekretaris adalah orang yang mengatur kegiatan dan hal-hal yang berkait dengan kedinasan seorang pimpinan. Nah, makanya sekretaris terlibat dalam korespondensi karena surat yang masuk biasanya melalui sekretaris dahulu, baru ke ketua, begitu. Dan surat keluar pun biasanya melalui sekretaris dulu. Yang keempat adalah juru ketik. Juru ketik yang mengetik dan menulis surat tersebut. Kemudian register dan kurir. Kurir sangat terlibat karena kurir adalah orang yang mengirim surat atau paket. Kemudian selanjutnya, fungsi surat. Yang pertama, surat sebagai alat komunikasi. Nah, dalam hal ini surat dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi yang dimaksud, dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penawaran, laporan, usulan, edaran, dan sejenisnya ya. Pokoknya komunikasi dari si pembuat surat dan orang yang dituju atau instansi yang ditujunya. Kemudian yang kedua adalah sebagai wakil penulis. Pada fungsi ini, surat dapat mewakili keinginan penulis. Bisa jadi surat cinta, nah itu kan wakil penulis kepada orang yang ia tuju. Surat kepada orang tua, surat ucapan, kartu ucapan selamat lebaran, dan banyak hal lain yang teman-teman bisa klasifikasikan sendiri ya, mana surat yang menjadi wakil penulis. Kemudian ketiga, sebagai alat bukti historis. Surat merupakan wujud kegiatan berbahasa tertulis sehingga dapat diabadikan sebagai bukti historis. Bagaimana telah kita ketahui ya, banyak tuh surat-surat yang menjadi bukti sejarah. Salah satunya coretan tangan Bung Karno dalam naskah proklamasi yang telah dibuang, itu pun jadi bukti historis bahwa pernah ditulis dan ada coretan-coretan. Nah itu kan jadi bukti historis. Sebelum diketik ditulis tangan dulu oleh Bung Karno, atau mungkin bisa juga perjanjian-perjanjian dan hal lain lah. Biasanya surat menyurat itu juga jadi bukti sejarah bahwa pernah ada hubungan antara suatu instansi kepada instansi lain, pernah ada hubungan antara negara dengan negara lain, kerajaan dengan kerajaan lain. Nah itu surat juga menjadi salah satu bukti historisnya. 4. Sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Sebagai wujud tertulis, surat dapat berupa ketentuan dan pedoman. Nah biasanya nih kalau di instansi-instansi kan peraturan itu harus ditulis sehingga peraturan itu baku dan tidak berubah-ubah. Nah, surat berperan di sini. Surat jadi pedoman pelaksanaan kerja. Peraturan dan petunjuk itu baku dan dipatenkan. Kemudian yang kelima, sebagai alat pengingat. Surat dapat disimpan dan diamankan, dapat juga diarsipkan sehingga dapat dijadikan sebagai pengingat apabila terdapat kehilapan terhadap pesan surat. Jadi kalau ada orang yang salah sangka atau mungkin menyalahi kesepakatan, bisa dilihatkan kembali surat yang disimpan itu. Jadi ini loh buktinya suratnya gitu. Atau orang biasa bilang hitam di atas putih. Kemudian yang keenam, sebagai alat bukti tertulis. Ini hampir sama dengan pengingat. Lainnya kalau dalam surat sebagai bukti tertulis nih, sebagai bukti tertulis dari suatu urusan, sehingga jika terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman, surat merupakan bukti. Ini sama dengan surat sebagai pengingat ya. Biasanya surat sebagai bukti tertulis nih bisa juga jadi bukti kepemilikan, bukti kesepakatan, bukti kerjasama, bukti kontrak, dan lain-lain, yang nanti itu juga sebagai pengingat dan sebagai bukti. Kemudian yang ketujuh, surat sebagai alat untuk memperpendek jarak dan menghemat tenaga. Nah, ini dia. Jadi kita untuk berkomunikasi tidak perlu secara fisik kita pergi ke suatu tempat, melainkan cukup suratnya saja. Zaman dahulu itu cukup suratnya, mungkin membutuhkan waktu beberapa hari, tapi seiring berkembangan zaman,
kemajuan teknologi komunikasi, surat dapat dikirim dalam hitungan detik. Bahkan saat itu dikirim, saat itu juga sampai, yaitu surat elektronik. Jadi ini sangat mempersingkat jarak dan menghemat tenaga. Nah, kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri surat akan dibacakan dan dibahas oleh rekan saya, Sylvia Yunita. Kepada Sylvie, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surat. A. Surat merupakan pesan tertulis. Surat merupakan sarana tertulis untuk menyampaikan pesan. B. Isi pesan dalam surat berupa informasi atau persuasi. Secara garis besar, dalam surat dibagi menjadi dua golongan, yaitu informasi dan persuasi. C. Surat memiliki bagian-bagian yang standar. Ciri khas surat yang membedakannya dengan pesan tertulis lain adalah bagian-bagian yang membentuknya. D. Surat memiliki bentuk yang standar. Faktor yang membedakan surat dengan jenis pesan tertulis lain bukan hanya isinya tetapi juga bentuk tampilannya. E. Surat memiliki satu pesan inti praktek yang umum dalam korespondensi selalu menganut azas satu surat satu pesan. Surat tidak memungkinkan untuk menyampaikan banyak pesan. F. Gaya bahasa surat bisa formal ataupun informal. Bahasa formal adalah bahasa yang biasa digunakan dalam forum resmi seperti rapat resmi, pidato resmi, atau pembicara akademik. Selanjutnya, jenis-jenis surat. 1. Berdasarkan sifat surat. Berdasarkan sifatnya, surat dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu A. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat-surat yang bersifat kekeluargaan. Surat-surat yang berisi masalah keluarga, baik tentang kesehatan, keuangan keluarga, dan sebagainya. B. Surat dinas pribadi. Surat dinas pribadi yaitu surat yang dikirimkan dari seseorang atau pribadi kepada instansi atau perusahaan atau jabatan-jabatan. C. Surat dinas swasta. Surat dinas swasta adalah surat yang dibuat oleh instansi swasta yang dikirimkan oleh para karyawannya atau relasinya yang terkait. D. Surat niaga. Surat niaga adalah surat yang berisi soal-soal perdagangan yang dibuat oleh perusahaan yang dikirimkan kepada para langganannya. E. Surat dinas pemerintah. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas atau tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atau perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. 2. Berdasarkan wujud surat. Penggolongan surat berdasarkan wujudnya dapat dibagi ke dalam 7 jenis, yaitu A. Surat yang menggunakan kartu pos. Kartu pos adalah belangko yang dikeluarkan oleh perum postel atau instansi lain yang telah diberi izin perum postel untuk mencetaknya asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. B. Warkat pos. Warkat pos adalah sehelai kertas yang telah dicetak dengan memakai lembaga dan petunjuk penulisan berita yang dikeluarkan oleh perum postel atau instansi lain yang telah diberi izin. C. Surat bersampul. Surat bersampul adalah surat-surat yang isinya atau beritanya ditulis pada kertas lain, kemudian kertas surat tersebut dimasukkan ke dalam sampul atau amplop. D. Surat terbuka dan surat tertutup. Surat terbuka adalah surat-surat yang isinya dapat dibaca oleh umum, misalnya surat dapat pembaca kepada pembaca atau surat yang dikirimkan oleh pembaca untuk pemerintah, instansi lain melalui redaksi surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. E. Memorandum dan nota. Memorandum adalah salah satu komunikasi berupa surat-surat di lingkungan dinas yang penyampaiannya tidak resmi dan digunakan secara internal. Nota. Nota adalah alat komunikasi kedinasan antara pejabat dari suatu unit organisasi yang digunakan secara internal dalam lingkungan sendiri tetapi bersifat resmi. F. Telegram. Telegram adalah suatu alat komunikasi dengan cara penyampaian berita-berita melalui radio atau pesawat telegram
mengenai sesuatu hal yang perlu segera mendapat penyelesaian dengan cepat. Isi telegram berupa tulisan singkat yang dikirimkan dari jarak jauh. G. Surat biasa. Surat biasa adalah surat-surat yang isinya tidak mengandung rahasia walaupun terbaca oleh orang lain, seperti surat undangan pernikahan atau hitanan, surat pertemuan para siswa untuk reaksi, dan sebagainya. Berdasarkan tata aliran surat. Berdasarkan tata aliran surat, surat dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh sesuatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Surat keluar adalah surat yang dikeluarkan atau dibuat sesuatu organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik seseorang, perorangan, atau kelompok. 4. Berdasarkan keamanan isinya. Berdasarkan keamanan isinya, surat dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu A. Surat sangat rahasia, B. Surat rahasia, dan C. Surat konfidensial. A. Surat sangat rahasia. Surat yang digunakan untuk surat yang berhubungan dengan keamanan negara atau surat yang berupa dokumen negara, sehingga bila surat ini jatuh ke tangan yang tidak berhak, maka akan membahayakan masyarakat atau bangsa dan negara. B. Surat rahasia. Surat yang isinya harus dirahasiakan, tidak boleh dibaca oleh orang lain, karena bila jatuh ke tangan orang yang tidak berhak akan merugikan perusahaan atau instansi tersebut. C. Surat konfidensial. Surat yang termasuk surat rahasia juga karena isinya tidak boleh diketahui orang lain, cukup hanya diketahui oleh pejabat yang bersangkutan, karena kalau jatuh kepada orang yang tidak berhak akan mencemarkan nama baik orang tersebut. Contohnya adalah surat laporan tentang karyawan yang isinya adalah korupsi. 5. Berdasarkan proses penyelesaiannya. Surat berdasarkan proses penyelesaiannya dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu A. Surat sangat segera atau surat kilat. Surat yang harus dikirimkan dengan sangat segera atau kilat adalah surat yang harus ditangani secepat mungkin pada kesempatan yang pertama, karena surat ini harus segera dikirimkan secepatnya karena penerima harus cepat menanggapi dan menyelesaikannya. B. Surat segera. Surat yang secepatnya diselesaikan tetapi tidak perlu pada kesempatan yang pertama dan segera dikirimkan supaya mendapat tanggapan dan penyelesaiannya dari pihak penerima. C. Surat biasa. Surat yang tidak perlu tergesa-gesa untuk penyelesaiannya karena tidak perlu mendapat tanggapan yang secepatnya dari penerima. 6. Berdasarkan dinas pos. Surat berdasarkan pos dapat digolongkan menjadi 4, yaitu A. Surat biasa. Surat yang menurut penggolongan dinas pos, surat yang dibuat oleh seorang yang isinya atau sifatnya biasa atau tidak begitu penting. Karena pada umumnya surat ini tidak perlu mendapat tanggapan yang secepatnya dari penerima. Dengan demikian, surat-surat ini penyampaiannya kepada tujuan atau penerima waktunya tidak dipastikan, tetapi biaya yang dikenakan dinas pos perangkonya cukup murah. B. Surat kilat. Surat yang secepatnya ditanggapi atau ditangani supaya mendapat penyelesaian yang secepatnya pula dari penerima. Oleh karena itu, surat kilat cara penyampaiannya, kos pengirimnya atau perangkonya lebih mahal dari surat biasa. C. Surat kilat khusus. Surat yang dibuat seseorang yang isinya sangat penting dan harus segera ditangani supaya mendapat tanggapan dan penyelesaian yang secepatnya dari penerima. D. Surat tercatat. Surat tercatat adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya sangat penting sehingga harus segera ditangani dan diselesaikan secepatnya supaya surat tersebut mendapat tanggapan dan penyelesaian secepatnya pula dari pihak penerima. Surat ini pun hampir sama dengan kilat khusus. Cara penyampaiannya oleh dinas pos sangat diutamakan ongkosnya atau perangkonya mahal. Ciri-ciri bahasa yang baik. 1. Jelas. Bahasa surat yang jelas maksudnya tidak hanya mudah dimengerti tetapi harus terbebas dari salah tafsir atau rancu, sehingga data-data yang dituangkan ada dalam surat sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Bahasa dalam surat juga harus dapat menjelaskan siapa yang membuat surat itu, kepada siapakah surat itu ditujukan.
Oleh karena itu, surat harus menggunakan pilihan kata-kata yang cermat, kalimat yang utuh, tidak menggantung, dan tanda baca yang benar, serta tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata atau istilah asing. 2. Lugas. Lugas artinya sederhana, praktis, bersahaja, atau simpel. Jika diterapkan pada penulisan kalimat surat, artinya kalimat yang digunakan harus langsung menunjukkan persoalan dan permasalahan yang pokok-pokok saja. Maksudnya tidak bertele-tele serta dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sesuai dengan maksud yang dihendaki. 3. Menarik. Bahasa yang menarik adalah bahasa yang hidup, lugas, jelas, wajar, enak dibaca, tidak baku, tidak menggunakan kata-kata yang telah using, dan tidak menggunakan kata makian yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Bahasa yang menarik juga menghindari pengulangan kata yang mengakibatkan nada surat menjadi monoton atau membosankan lawan bicara. 4. Sopan. Bahasa surat yang sopan maksudnya bahasa yang digunakan sederhana sesuai kaidah bahasa umumnya dan tidak menggunakan bahasa yang berlebihan serta kata-kata yang merendahkan martabat orang lain. Baik teman-teman, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Terima kasih kepada Ibu Yolanda atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman R5G yang telah berkenan menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk pertanyaan, tambahan, kritik, saran dapat teman-teman sampaikan melalui grup WhatsApp penyuntingan atau melalui komentar di bawah. Sekian dari kami, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.